Nah sekarang ini dibalik diamnya segel karma milik Boruto selama fase time skip ya, ternyata tersimpan potensi kekuatan yang bahkan bisa melampaui Otsutsuki itu sendiri. Tidak hanya soal teknik ruang waktu atau kekuatan mata spesial ya, tapi sesuatu yang lebih dahsyat lagi, kemampuan untuk menciptakan makhluk unsur raksasa seperti golem lava tersebut. Nah hingga teknik-teknik seperti api Phoenix itu ya, kekuatan ini sebelumnya hanya digunakan oleh Momoshiki setelah menyerap cakra dari Kurama kan. Namun kini terbuka kemungkinan bahwa Boruto bisa mengaksesnya dengan cara yang jauh lebih mengejutkan. Momoshiki kala itu juga mendapatkan kekuatan dari Kinshiki nih. Nah dua teori besar menjadi kunci dari semua ini, hubungan cakra dengan saudara kandungnya Himawari, serta akses terhadap energi tak terbatas dari rotasi bumi pula, cakra planet itu. Nah bila teori ini benar, maka Boruto bukan hanya akan menjadi shinobi terkuat, tapi juga satu-satunya yang mampu menciptakan pasukan elemen dari energi alam semesta. Ini bukan sekedar pertarungan melawan musuh biasa aja loh, tapi juga momen kebangkitan kekuatan sejati dari darah Uzumaki yang diwariskan oleh generasi lama Naruto pula kan. Segalanya kian menarik aja nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah ada sebuah teori menarik memang yang mulai mencuat setelah time skip Boruto ini. Jika benar bisa mengubah arah cerita secara besar-besaran kan, bukannya soal kekuatan baru atau teknik rahasia, tapi kemungkinan bahwa Boruto akan bisa ngebangkitkan makhluk-makhluk unsur raksasa dalam dirinya. Bukan sembarangan makhluk sih memang, melainkan ciptaan cakra dengan kekuatan destruktif luar biasa seperti golem lava atau bahkan burung pinik api itu yang pernah digunakan Momoshiki sendiri. Sampai sekarang ini ya, kekuatan karma Boruto itu masih seperti misteri yang belum terbuka sepenuhnya. Meskipun sudah jelas bahwa ia mewarisi kekuatan Momoshiki, banyak teknik yang belum pernah digunakan selama ini. Momoshiki tak terlalu sering memanfaatkan kekuatan aslinya ketika mengambil alih tubuh Boruto kan. Alasannya itu cukup masuk akal, tubuh manusia Boruto tuh masih belum bisa menopang cakra skala dari Otsutsuki. Nah kita tahu Momoshiki dalam wujud aslinya bisa menciptakan makhluk-makhluk besar dari elemen itu ya, memanipulasi ruang waktu dan menyerap cakra dalam jumlah tak terbatas. Semua itu membutuhkan cadangan energi cakra yang jauh di atas kapasitas manusia biasa. Boruto meskipun darah Uzumaki dan Hyuga tetap memiliki batasan sebagai manusia ya nakama. Namun ya ada satu peristiwa penting yang akan mengubah segalanya. Momen ketika Boruto dihidupkan kembali oleh Momoshiki setelah kematiannya di chapter 67. Proses itu bukanlah sekedar penyembuhan aja, itu adalah transformasi. Tubuh Boruto bukan lagi tubuh manusia normal pada umumnya. Ia telah menjadi wadah sempurna bagi kekuatan Otsutsuki. Sejak saat itulah Momoshiki tidak lagi mengambil alih tubuhnya, dan itu bisa jadi karena kekuatannya sudah mengalir permanen di dalam diri Boruto pula. Nah momen itu menjadi petunjuk penting ya nakama. Jika tubuh Boruto sudah sepenuhnya kompatibel dengan cakra Otsutsuki itu sendiri, maka teori bahwa ia bisa menggunakan seluruh teknik Momoshiki menjadi masuk akal lagi, termasuk menciptakan makhluk-makhluk unsur raksasa yang selama ini belum pernah terlihat lagi sejak kemunculan si Momoshiki. Segalanya kian menarik aja kan. Satu hal yang sangat pasti nakama, Boruto sama sekali belum terlihat menggunakan karma selama time skip lebih jauh kan. Ia menyembunyikan tangan kirinya di balik sarung tangan itu dan belum pernah menunjukkan segel karma lebih lama dalam pertempuran melawan Otsutsuki atau bahkan Kawaki Shinju. Ini menunjukkan bahwa masih ada rahasia dalam dirinya yang belum terungkapkan. Kemarin aja di chapter 24 itu mulailah ada resonansi antara dia dan Kawaki kan, yaitu sebagai clue menarik ke depannya sih. Karena kita tahu ya nakama, pertarungan antara Boruto dan Kawaki itu di masa depan akan menjadi titik kulminasi di mana semua kekuatan tersembunyi akan keluar, termasuk semua kemampuan Momoshiki Otsutsuki, baik teknis serangan, manipulasi ruang atau penciptaan makhluk unsur lainnya. Disinilah kemungkinan paling liar mulai bermunculan bahwa Boruto ini bisa menciptakan makhluk api seperti Phoenix, golem dari lava, bahkan binatang unsur-unsur lainnya. Ada satu kendala besar memang ketika Momoshiki menciptakan makhluk-makhluk itu, ia melakukannya setelah menyerap cakra dari Kurama di tubuh Naruto. Tanpa cadangan energi sebesar itu ya, mustahil baginya ngebentuk makhluk sebesar golem api tersebut. Boruto tidak punya Kurama, tapi bagaimana jika ada cara lainnya ya?
Ya disinilah dua teori besar itu muncul. Yang pertama disebutkan sebagai Two Blue Vortex-nya. Teori bahwa Himawari adik Boruto itu akan menjadi sumber cakra tak terbatas baginya kan. Hima kini menjadi kandidat pewaris cakra Kurama ya. Jika ia benar-benar bisa mengakses kekuatan biju tersebut, maka ia bisa menjadi sumber energi utama bagi teknik Boruto kan. Bayangkan nakama, skenario nya Himawari memberikan cakra kepada Boruto, lalu ia menyerapkan melalui karma untuk menciptakan makhluk unsur seperti yang dilakukan Momoshiki. Ini akan menciptakan simbolis kekuatan sangat kuat antara dua bersaudara itu, menjadi penggerak utama cerita Two Blue Vortex-nya kan. Kekuatan dua saudara Uzumaki itu Boruto dan Karma Himawari dengan Kurama bisa menjadi gabungan paling kuat yang pernah muncul setelah era Naruto Sasuke. Ini juga menjadi cara sempurna bagi Hima mendapatkan panggung besar dalam cerita pula kan, memperbaiki kesenjangan representasi karakter perempuan yang selama ini sering disorot dalam kritik terhadap Naruto pula. Jelas ya, teori ini juga selaras dengan peran dari Kashin Koji yang juga memiliki kemampuan melihat masa depannya. Ia bisa mengarahkan Boruto untuk mempelajari semua kemungkinan versi masa depan di mana kekuatan karma digunakan secara optimal. Koji sendiri akan membimbing Boruto ya menuju potensi tertingginya, itu termasuk memanfaatkan cakra dari Himawari. Namun jelas ini baru teori pertama. Teori keduanya jauh lebih ambisius lagi nakama, yakni Boruto bisa memanfaatkan cakra planet sebagai sumber daya barunya. Teknik seperti Rasengan Uzuiko sudah menunjukkan bahwa Boruto mampu mengakses energi dari rotasi bumi ya, bukan hanya dari dalam dirinya pula. Nah, cakra planet ini secara teori bersifat tak terbatas ya, karena berasal dari gerakan bumi itu pula. Lebih menariknya lagi, seluruh elemen dalam Naruto itu air, api, tanah, angin, dan petir ada di dalam bumi. Rotasi bumi mempengaruhi angin dan cuaca kan. Gerakan tektonik menghasilkan panah dan juga magma. Lautan menjadi bagian dari arus energi planet itu. Jika Boruto bisa manipulasi cakra planet ini, maka ia bisa mengekstrak elemen tertentu dan mengubahnya menjadi makhluk unsur lainnya. Untuk menciptakan naga api, ia bisa mengakses panas inti bumi. Untuk menciptakan harimau petir, ia cukup mengolah energi dari medan elektromagnetik bumi pula. Dan untuk menciptakan ular air, ia manfaatkan arus laut dan uap atmosfer. Ini bukanlah sekedar teori liar, tapi didasarkan pada cara kerja dalam alam semesta Naruto yang memang mengikuti prinsip elemen bumi kan. Bahkan di Nakama, Sage Mode sendiri mengharuskan penggunanya menyatu dengan energi alam loh. Dengan sakra planet seperti itu, sebagian besar dasar dan kemampuan karma sebagai pengolah teknik, Boruto bisa menciptakan makhluk-makhluk luar biasa seperti Phoenix api dibentuk dari energi panas bumi dan cakra api, naga badai itu dari angin kencang dan putaran atmosfer, harimau petir dari badai elektromagnetik pula, sementara ular air dan golem batu magma itu dari arus laut dan cakra air dan gabungan tanah serta api di perut buminya. Makhluk-makhluk ini bukanlah kucing seperti biasanya, tapi ciptaan cakra murni, manifestasi dari energi yang sangat besar dan kontrol unsur tingkat tinggi. Itulah menariknya cuy. Tentu saja ya, ini jelas memerlukan latihan tingkat tinggi nih. Boruto perlu belajar menyaring cakra planet menjadi bentuk stabil dan spesifik pula. Mungkin dibantu Koji atau bahkan Himawari. Nah, bahkan dengan menciptakan teknik baru itu bisa aja versi lanjutan dari Rasengan yang memfilter elemen berdasarkan putaran energi buminya. Jika benar yang Nakama, Boruto menyembunyikan matahari Negan emas seperti milik Momoshiki di balik sarung tangannya itu, maka akses terhadap teknik ruang waktu dan manifestasi objek cakra seperti tongkat hitam Otsutsuki akan jadi masuk akal lagi. Boruto mungkin tak akan menggunakan karma hingga saat ini karena takut akan dominasi Momoshiki, tapi ketika ancaman itu hilang, semua potensi tersebut akan dibuka dengan seksama ya teman-teman. Ini jelas akan bisa manfaatkan karma sepenuhnya, mengendalikan cakra planet, menyerap energi sendiri dari Himawari dan menciptakan kekuatan destruktif pula yang hanya bisa ditandingi oleh para dewa. Inilah kunci dari Two Blue Vortex Nakama. Bukan hanya tentang penyelamatan dunia, tapi juga tentang ngebangkitan dua anak Uzumaki sebagai pewaris sejati kekuatan dan harapan pula. Kakak dan adik yang saling mengisi kan. Bukan hanya dari sisi kekuatan, tapi juga dari arah ceritanya. Nah, jika semua ini menjadi kenyataan cuy, maka Boruto akan mencapai titik kekuatan yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Bukan sekedar pewaris Naruto aja, tapi evolusi dari semua kekuatan shinobi yang pernah ada itu kan. Semua itu berawal dari karma dan cakra planet, serta satu lagi nih, ikatan darah yang tak bisa dipatahkan. Segalanya kian menarik aja kan. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada peristiwa Boruto Two Blue Vortex ke depannya.
Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ingin ditanyakan ya silahkan feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again.